Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita bersatu hati di dalam doa pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena sampai dengan sekarang Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah. Kami tahu bahwa dimanapun kami berkumpul sekarang, di tempat kami masing-masing, Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau buka hati kami mau fokus kepada firman-Mu, karena sampai dengan sekarang kami mau berkata, firman-Mu lah segala-galanya bagi kami. Berfirman bagi kami pada saat ini, urapi hamba-Mu, supaya firman yang diberitakan itu betul-betul jatuh di tanah yang subur, dan menghasilkan buah, bertumbuh, berlipat-lipat kali ganda, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Jemaat GBI Sungai Yordan. Saya bersyukur kalau pagi ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama, dan saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan, termasuk juga saat ini kalau kita bisa beribadah dalam situasi yang COVID-19 ini, kita tetap beribadah di rumah-rumah. Saya tahu itu pun juga diizinkan oleh Tuhan untuk kita belajar paling tidak satu hal penting. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Untuk kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tetap hadir dimanapun kita berada. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ajak untuk kita sama-sama belajar. Makanya saya pagi ini memberikan tema bertindak dengan benar dan tepat. Amin. Bertindak dengan benar dan tepat, itu adalah tema kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua melihat terlebih dahulu definisi kata benar dan tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kata benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuai sebagaimana adanya. Sesuai sebagaimana adanya. Ya, kayak baju, ya baju dipakai untuk baju gitu ya. Kaos dipakai untuk bagian atas kita, badan kita, bukan untuk celana ya. Kalau kaos dipakai untuk celana itu tidak tepat ya, tidak benar gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya, definisi benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah atau dapat dipercaya. Tetapi kalau kamus kata tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah betul atau cocok, tidak ada selisih sedikit pun, tidak kurang, tidak lebih, atau dengan kata lain persis, tepat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau pagi ini kita belajar bagaimana untuk kita bisa bertindak dengan benar dan tepat, kita harus melihat bahwa kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian apa yang kita lakukan juga harus tepat sesuai dengan arahan firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit, harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayatnya yang ke-5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah
seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari apa yang kita bisa baca pada hari ini, menceritakan bagaimana bangsa Israel menaklukkan ataupun menghancurkan tembok yang ada di Kanaan. Kita bisa melihat bagaimana mereka diajar oleh Tuhan untuk mereka bisa bertindak dengan benar dan tepat. Jadi sisi benar dan tepat itu serius sekali di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa cuma benar tapi kita tidak tepat, ataupun juga dengan sebaliknya. Dua sisi ini harus kita lakukan dalam kehidupan kerohanian kita. Dan Tuhan mengajarkan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu, bagaimana mereka harus bertindak dengan benar. Mereka harus bertindak dengan tepat. Kenapa? Karena pada peristiwa pada saat tadi kita baca, itu adalah sebuah peristiwa bagaimana mereka sudah kehilangan Musa. Musa sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Makanya Tuhan memberikan arahan dengan sangat jelas kepada Yosua. Dan Tuhan sedang mengajarkan juga kepada seluruh orang Israel pada waktu itu, untuk mereka belajar bertindak dengan benar dan tepat sesuai juga dengan arahan daripada Yosua. Karena selama ini mereka sangat tergantung sekali dengan Musa. Semuanya bertanya kepada Musa. Tetapi yang luar biasa, Yosua menjadi satu sosok pemimpin yang bisa melakukan bagiannya, yaitu bertindak dengan benar dan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GBI Sungai Yordan, di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini pun, kita tetap bisa bertindak dengan benar dan tepat. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tadi dikatakan dalam ayatnya yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan menjanjikan satu janji kemenangan kepada mereka. Tuhan menjadikan satu kemuliaan yang besar akan diberikan kepada mereka ketika mereka mau bertindak dengan benar dan tepat. Dan pagi ini juga saya mengajak semua kita, hai umat pemenang, kemenangan dari Tuhan akan tetap terus terjadi kepada setiap kita. Untuk itu mari, sama seperti Yosua, sama seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu, mereka melangkah, mereka bertindak dengan benar dan tepat. Dan kemenangan diberikan. Tuhan mau kita bertindak dengan arahan yang daripada Tuhan. Situasi-situasi yang ada hari-hari ini, engkau harus betul-betul dengar suara Tuhan. Apa yang hendak Tuhan katakan kepadamu, dengar itu baik-baik. Dan saya percaya Tuhan juga bisa berbicara melalui otoritas yang ada di atas kita. Katakan amin. Ya, Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi suara Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang pagi hari ini mau saya sampaikan buat kita semua. Bagaimana Yosua dengan bangsa Israel pada waktu itu, mereka bisa bertindak dengan benar dan tepat. Ternyata semuanya ada tertulis dalam firman Tuhan. Ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-15. Bagaimana untuk kita bisa bergerak dengan benar dan tepat, ya. Kita bisa lihat dari Yosua pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yang pertama yang kita harus belajar apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati. Kita harus belajar itu. Tuhan mengajarkan kepada Yosua yang namanya kerendahan hati. Kenapa? Karena kerendahan hati merupakan sisi dalam kehidupan kita yang harus kita miliki supaya kita bisa ada dalam kebenarannya Tuhan. Karena kalau kita nggak punya kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang merasa sok pintar. Siapakah kita dibandingkan Tuhan? Kita perlu kerendahan hati. Supaya apa? Supaya kita bisa ada dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kita bisa ada dalam kebenaran Tuhan, makanya kita akan bisa bertindak dengan benar dan tepat. Orang yang memiliki kerendahan hati akan mudah untuk diajar. Orang yang memiliki kerendahan hati akan mudah juga untuk mengalirkan ajaran-ajaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan saya mau berkata, salah satu yang penting juga, prinsip dalam pengurapan itu apa Bapak Ibu Saudara? Kerendahan hati. Karena pengurapan itu mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Bisa Pak pakai pompa, bukan itu. Ya, tapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kalau berbicara pengurapan itu selalu dari atas ke bawah. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, yuk pagi hari ini kita memiliki kerendahan hati yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa ada dalam kebenaran Tuhan. Hari-hari ini bukan kebenaran kita yang harus kita utamakan. Tapi kebenaran Tuhanlah yang harus kita utamakan. Amin. Di tengah-tengah situasi yang gak mudah hari-hari ini bagi banyak orang. Bahkan bukan hanya bagi Indonesia, bagi banyak negara situasi yang tidak mudah. Tapi saya mengajak kita semua untuk tetap kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat sama pemerintah. Pemerintah memberikan himbauan-himbauan. Kita ikuti, toh gak ada salahnya buat kebaikan kita bersama. Hari-hari ini kita juga belajar tentang kerendahan hati juga. Untuk betul-betul kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan kepada apa yang kita miliki. Karena mungkin selama ini banyak orang mulai mengandalkan kekuatan mereka. Hari-hari ini kita gak bisa pakai kekuatan kita. Hari-hari ini kita nggak bisa pakai kekayaan kita. Cuma kita bisa berserah kepada Tuhan. Dan untuk bisa berserah diperlukan kerendahan hati yang daripada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Yosua 6 ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak. Dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yang kedua kita belajar dari kisah Yosua dengan bangsa Israel dalam konteks ini apa Bapak Ibu Saudara? Perlu memiliki penguasaan diri. Gak mudah loh ya, disuruh keliling gitu, disuruh diem, membisu. Gak mudah. Apalagi kalau dilihat dari backgroundnya orang Israel, suka bersungut-sungut kan. Bolak-balik bersungut-sungut, dikasih makan bersungut-sungut, kurang makan bersungut-sungut, dikasih minum bersungut-sungut, kurang minum bersungut-sungut. Tapi hari itu, Tuhan mengajar kepada mereka, diam. Ini bicara tentang apa? Penguasaan diri. Hari-hari ini pun kita diajar oleh Tuhan untuk diam. Aduh, kaki gatal. Kenapa Pak Pendeta? Lagi mana? Biasa jalan-jalan ke mall, ya, biasa makan di luar. Sekarang nggak bisa. Makan kumpul rame-rame dibubarin bisa-bisa ya. Ataupun yang lain. Tapi saya mau berkata, kita perlu penguasaan diri hari-hari ini. Amin. Kita perlu penguasaan diri. Apa yang diajarkan Tuhan kepada
Orang Israel pada waktu itu bertolak belakang dengan karakternya orang Israel yang sesungguhnya pada waktu itu. Tapi hari itu saya kagum dengan mereka. Bagaimana ketika Tuhan berkata, diam, mereka diam. Ketika Tuhan berkata, sekarang saja bersorak, mereka bersorak dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuasai diri kita hari-hari ini. Suami istri, kuasai dirimu hari-hari ini. Ayo, saya percaya penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Katakan amin. Kalau saya lihat dari wajah-wajahmu, ya dengan iman tentunya saya melihat sekarang wajah-wajah Bapak Ibu Saudara. Saya berkata, saya percaya wajah-wajahmu adalah wajah-wajah yang penuh dengan penguasaan diri. Amin. Ya, sebentar-sebentar jajan, hari-hari ini harus bisa ngerem. Ya, jangan sampai kita jajan hari ini, kemudian besok 2-3 hari lagi kita nggak bisa makan karena uang kita habis. Bahaya kan, jadi kita perlu penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo. Tuhan mengajar kepada mereka, kepada orang-orang Israel, untuk memiliki penguasaan diri. Mereka harus diam, mereka harus berbaris, semuanya diatur oleh Tuhan. Dan saya berdoa, sekali lagi saya mau berkata, jemaat GBI Sungai Yordan BSD, engkau adalah orang-orang yang penuh dengan penguasaan diri. Katakan amin. Yes. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketiga yang kita mau bisa belajar juga supaya kita bisa bertindak dengan benar dan tepat. Yang ketiga adalah apa? Hatimu harus beres. Katakan amin. Hati kita harus beres. Hati kita harus beres. Karena Tuhan mau sekalipun mulut mereka ditutup, tapi mereka juga tidak boleh bersuara. Tapi mereka juga harus memiliki hati yang apa? Beres. Coba kalau hari itu mereka ada yang bersungut-sungut, ngedumel dalam hati. Kan gitu ya, kadang-kadang kita kan suka ngedumel ya dalam hati ya. Tapi sekali lagi, wajah-wajah Bapak Ibu Saudara bukan orang-orang yang suka ngedumel dalam hati. Ya, kita harus punya hati yang beres. Hati yang beres itu pasti, ya, saya paling tidak mencatat ada beberapa hal. Kalau hati kita belum beres, pasti kita akan menyimpan apa? Dendam. Kalau masih ada orang yang suka nyimpan dendam, hatinya pasti belum beres. Yang kedua, kalau hatinya belum beres, pasti apa? Sungut-sungut, yaitu kayak orang Israel tuh bersungut-sungut terus. Kasih makan bersungut-sungut, kasih minum bersungut-sungut, kurang makan bersungut-sungut, kurang minum bersungut-sungut. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang hatinya belum beres, pasti yang dilakukan itu dengan apa? Terpaksa. Ya terpaksa lah Pak. Tapi saya percaya itu bukan setiap kita. Saya percaya kita ada di poin yang selanjutnya. Kalau hati kita sudah beres, pasti apa? Selalu siap untuk mengampuni dan melupakan. Enggak ada dendam. Siap untuk mengampuni dan melupakan. Ya, mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang menjanjikan pertolongan kepadamu. Tapi ternyata pertolongan itu nol besar. Ya, saya mau berkata, sudahlah, lupakan. Tetap lepaskan pengampunan. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Harapkan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kalau hati sudah beres juga, selalu punya alasan untuk bersyukur. Ya. Jadi lawan dari persungut-sungutan pasti bersyukur. Kemudian yang ketiga, kalau hati kita beres, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Kalau kita disuruh diam di rumah, lakukan dengan sukacita. Keluar pakai masker, lakukan dengan sukacita. Amin. Sampai berapa lama Pak? Mbuh. Tapi yang jelas, kita berdoa supaya segera, cepat, betul ya. Tapi ya nggak nyaman. Ya. Enggak, ini lucu juga ya, pergi kita harus dibatasi, naik mobilnya semua. Aduh sudah, tapi kita lakukan itu dengan sukacita. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa, bukan hanya sekedar bangsa yang maju, tapi juga bangsa yang berbudaya kerajaan Allah. Amin. Tapi kita juga tunjukkan juga kepada Tuhan bahwa kita orang-orang yang hati kita beres.
Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, secara fisik saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menggunakan teknologi. Kita berselancar dengan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari kita mau belajar untuk bertindak dengan benar dan tepat. Dengan cara memiliki kerendahan hati, penguasaan diri, dan juga hati yang beres. Saya mau simpulkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan terus berkuasa di dalam kehidupan kita. Mengajarkan kepada kita hari-hari ini banyak hal yang membuat kita semakin bertumbuh, berbuah, dan membuat keharuman bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi aku percaya firman-Mu akan terus bekerja. Hamba-Mu bisa berhenti, tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan sungguh-sungguh kami ada terus di dalam kerendahan hati. Kami ada terus di dalam penguasaan diri. Kami ada terus di dalam hati yang beres. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Seperti Yosua dan bangsa Israel yang bisa menduduki tanah Kanaan. Demikian juga kami bisa menduduki kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini Engkau yang terus mengajar jemaat-Mu dan memelihara umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan iman mereka tetap kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang kita pagi berdiri bersama-sama di tempat-Mu berada. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi penuntun-Mu. Tuhan pula yang akan membela-Mu. Tuhan yang akan membawa engkau semakin menaik dan bukan semakin menurun. Tuhanlah yang akan mencukupi segala kebutuhan-Mu. Dan Tuhan pula lah yang akan membawa engkau untuk keluar sebagai pemenang. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu. Diberkati engkau dalam apa yang kau sedang kerjakan hari-hari ini. Ada bisnis-bisnis baru mungkin yang sedang kau kerjakan dalam masa situasi seperti ini. Ada area-area baru yang sedang kau kerjakan dalam masa-masa seperti ini. Dan hamba berdoa, Engkau Tuhan Yesus yang membuat berhasil semua yang umat-Mu kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagai dan lindungi mereka. Haleluya, haleluya. Semuanya yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.